Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini sebagai lanjutan khotbah di bukit, setelah kita melalui pertama, Tuhan selalu ingin kita bahagia, tetapi yang membuat kebahagiaan itu lari dari dalam diri kita, justru karena kita tidak membiarkan Tuhan menghuni hati kita. Kalau kita membiarkan Tuhan menghuni hati, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita akan selalu bisa bahagia, karena Tuhan adalah jaminan kebahagiaan kita. Maka dalam hal ini baik sekali untuk kita maknai status yang kalau saya tidak salah dibuat oleh Pak Don ya tadi siang, tentang Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita yang ingin tidak bahagia dan mencari neraka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang membuat kita susah atau tidak bahagia? Menurut saya, kalau mengacu pada Injil pada hari ini, salah satunya karena kita lupa atau tidak setia janji. Tentu Bapak Ibu tahu bahwa Anda telah membuat banyak janji ketika sepakat untuk menjadi suami istri. Tapi juga Bapak Ibu tahu rasanya bagaimana hati itu dilukai ketika janji itu dilangkahi, tidak dihargai, dikhianati. Dan itu yang membuat Anda susah menemukan kebahagiaan dalam hidup karena tidak setia janji. Tuhan tidak mengajak kita untuk bersumpah karena resiko dari bersumpah itu sangat-sangat besar dan buruk. Makanya dalam Injil Yesus bilang, saya tidak meminta kamu untuk bersumpah seperti yang diwariskan oleh nenek moyang, cukup janji saja. Dan memang kita kalau menikah cukup janji pernikahan saja. Kalau mau baptis cukup janji pembaptisan saja. Dan semua sakramen-sakramen yang kita terima itu cukup dengan janji. Tidak perlu dan memang tidak boleh dengan sumpah. Bahkan sumpah, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil pun cukup dengan janji. Saya beberapa kali menghadiri pengambilan sumpah pegawai negeri, dan yang menarik di sana itu teman-teman lain selalu berani bersumpah. Tapi yang Katolik saja pakai formulasi, saya berjanji demi Tuhan. Karena memang kita tidak diajak untuk bersumpah. Resiko dari ketidakmampuan kita untuk setia
pada sumpah yang kita buat akan sangat buruk kepada kita. Tapi kalau tidak setia janji, kita masih bisa kembali. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan sakramen tobat adalah sakramen yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja untuk ketika kita tidak setia janji, kita masih bisa kembali. Makanya beberapa hari lalu saya pernah buat status bahwa tidak akan pernah ada perubahan tanpa pertobatan. Dan memang kita kalau mau berubah harus terima sakramen tobat. Kalau tidak, kita akan jadi pribadi linglung yang merasa bahwa yang kita bicarakan itu benar, yang kita omongkan itu hebat. Ternyata belum tentu semua orang berkenan dengan apa yang kita katakan. Kadang-kadang juga saking kalang kabutnya, kita lebih banyak buat status dan aneh-aneh rasanya. Seperti lagi kalang kabut gitu. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil baik juga untuk kita maknai. Kalau ya, katakan ya, tidak katakan tidak, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Janji-janji kita dalam sakramen-sakramen gereja butuh komitmen. Bahwa dalam kenyataan kita tidak mampu setia dan taat pada janji, Tuhan sudah menyiapkan sarana dan Tuhan tahu bahwa kita bukanlah Superman. Kita bukan juga malaikat yang dengan janji-janji itu kita sempurna melaksanakan. Tidak. Tapi setidak-tidaknya jangan lupa janji. Bapak Ibu, ketika Anda dibaptis, ketika anak-anak Anda dibaptis atau dinikahkan, Anda berjanji di hadapan altar Tuhan di gereja. Di mana janji-janji Anda itu ketika Anda sudah tidak lama lagi ke gereja? Ketika Anda sudah terlalu asik dengan dunia di luar. Maka menurut saya, ketika dunia dan pemerintah mengajak kita untuk memasuki era baru kehidupan dengan istilah new normal, jangan lupa normalisasi iman. Jangan lupa normalisasi janji-janji kita di dalam gereja ketika kita menerima sakramen. Supaya kita tidak menyimpang terlalu jauh dari gereja. Supaya kita tidak terlalu jauh terlempar dari hidup menggereja. Dari sakramen-sakramen gereja. Saya takut karena sudah asiknya kita tidak ke gereja karena psikal atau juga social distancing. Kita sudah keenakan untuk tidak ke gereja walaupun sudah ada kesempatan untuk kita bisa pergi. Kenapa? Kita sudah terlalu terlena dengan gaya hidup di luar gereja. Walau kita tetap mengakui diri sebagai anggota gereja. Di mana janji kita? Masih ingatkah janji-janji itu ketika kita dibaptis, ketika kita menikah, ketika anak-anak kita dibaptis, ketika anak-anak kita terima komuni pertama, ketika anak-anak kita dinikahkan? Saya sangat mengharapkan untuk kita jangan menjadi anggota beriman dan gereja yang tunggu butuh sakramen baru kita ke gereja. Kita tidak berjanji untuk itu. Kita perlu setia dengan janji-janji yang telah kita ungkapkan di altar Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidak peduli dan tidak menerima kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna dan pasti tidak selalu setia dengan janji. Tapi ketika sudah seperti itu, jangan lupa datang, jangan lupa bertobat, supaya kita tidak terus terperosok dalam dunia kegelapan yang membuat kita susah menemukan kebahagiaan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang selalu mengasah janji adalah orang yang selalu mengasah hati pasti akan selalu ingat janji. Orang yang selalu ingat janji pasti akan peka menangkap tabaran kerajaan Allah. Contoh, Elisa, ia sedang membajak. Ada 12 pasang kerbau untuk dia membajak. Berarti kaya dia ini. Pasti punya sahabat. Tapi tiba-tiba ketika Elia lewat dan melemparkan jubah, ia tidak berpikir tentang pekerjaan dan kemewahan itu. Ia langsung bergegas untuk mengikuti Elia. Karena dilempari jubah. Ini bukan sekedar kain, bukan sekedar jubah, tapi roh Allah yang bekerja di balik jubah. Kenapa
rohaniwan-rohaniwati dan petugas-petugas gereja selalu berjubah. Karena jubah adalah simbol kerohanian untuk membuat kita yang lemah dan rapuh tampak istimewa dalam kemuliaan Allah. Maka sehebat-hebatnya kita berbicara sebagai orang yang tidak berjubah atau tidak sedang pakai jubah, jangan terlalu percaya diri bahwa Anda sedang berbicara dalam roh Allah. Coba lihat di gereja, petugas-petugas, pesdinar, lektor, semua harus berjubah. Kenapa? Kita melaksanakan tugas rohani. Dan kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kita bicara tentang apa yang harus dibuat. Maka ketika Anda tidak pernah pakai jubah, lalu Anda berbicara tentang sabda Allah dan kerajaan Allah, Anda itu dapat roh dari mana? Tapi kembali ke hati, apakah ada Allah di hati kita? Ketika tawaran-tawaran rohani seperti yang dilemparkan oleh Elia kepada Elisa juga mendatangi kita saat kita bekerja. Ingat, Elisa sedang bekerja, sedang membajak. Tapi begitu jubah dilemparkan oleh Elia, ia segera meninggalkan dan mengikuti Elia. Cerita tentang jubah ini untuk saya pribadi membuat saya menjadi bangga dipanggil menjadi kaum berjubah. Dan saya sendiri merasa menjadi sangat istimewa justru pada saat sedang memakai jubah atau berpakaian seperti ini. Dan tidak mungkin Bapak Ibu merasa enjoy menikmati misa kalau saya pakai pakaian preman. Dan saya teringat cerita ketika waktu tingkat 4 di Seminari Tinggi, biasanya kita pergi asistensi di stasi-stasi setiap hari Sabtu. Satu kali saya pergi ke salah satu stasi, dan di kamar itu saya titip untuk jubah digantung. Ketika saya keluar dan saya taruh jubah di kamar, saya kaget ketika masuk, ternyata ibu di rumah itu sudah memasang lilin di kiri kanan jubah. Kaget saya. Tapi saking merasakan bahwa ia senang bahwa jubah itu, jubah kaum berjubah pernah bergantung atau digantungkan di rumahnya. Persis seperti Elisa. Ia senang bahwa jubah dilemparkan kepadanya. Pertanyaan untuk kita, senangkah kita kalau ada kaum berjubah yang menyapa kita, yang datang ke rumah kita, yang selalu berbicara mengarahkan kita kepada kerajaan Allah? Dan kalau kita jadi umat, kira-kira Bapak Ibu merasa lebih kredibel, itu bahasa tingginya, Anda itu lebih percaya ketika kaum berjubah berbicara atau tidak tentang kerajaan Allah? Karena saya takut Anda di mana-mana di grup-grup itu justru Anda lebih percaya pada orang, jangankan berjubah, pernah pakai jubah saja enggak. Ini bukan soal keangkuhan dan kesombongan spiritual, tapi karena sejarah menunjukkan bahwa jubah itu bukan pakaian sembarang. Makanya Yesus ketika dia bilang, kalau orang meminta bajumu, beri juga jubahmu. Kenapa? Bukan soal materi, baju saja yang diberikan, tapi kerohanian yang kita miliki. Maka membagi-bagi kesucian dan kekudusan, itulah kelebihan sebenarnya kami rohaniwan-rohaniwati. Kenapa sering saya mengajak sebenarnya para suster atau yang berjubah, jangan lupa pergi ke KBG, ke lingkungan. Mungkin kita tidak terlalu suci dan kudus, tetapi umat merasa senang melihat kita datang sebagai kaum berjubah. Jadi itu soal kerohanian. Tapi untuk kita, Bapak Ibu, mungkin perlu kita belajar dari Elisa. Ketika jubah itu menerpa kita atau menghinggapi kita, bukalah hatimu untuk mengikuti Allah. Ketika misalnya Romo berseru, ayo ke gereja, bukalah hatimu untuk ke gereja. Ayo berdoa, bukalah hatimu untuk berdoa. Jangan terus membentengi diri dengan dalih-dalih untuk membenarkan diri Anda tidak pergi dan tidak ikut. Banyak sekali orang yang berdalih di balik masa pandemi ini untuk lupa ke gereja, lupa berdoa. Sampai-sampai ada sebuah guyonan, tapi bukan guyonan sih, cerita nyata dari Irian.
seorang pastor yang mendapat SMS atau chat dari umatnya, atau status dari umatnya yang mengatakan dia sangat menyesal karena selama era pandemi COVID tidak bisa ke gereja. Padahal memang walaupun tidak ada pandemi COVID, dia tidak pernah ke gereja. Tapi begitu ada pandemi COVID, sok-sok rindu ke gereja. Saya takut kita menjadi orang beriman dan anggota gereja seperti itu. Selalu memakai alasan-alasan di luar untuk kita tidak setia janji. Kita janji apa waktu permandian? Kita janji apa waktu kita menikah? Kita janji apa waktu kita menikahkan anak-anak dan mempermandikan anak-anak? Lagi-lagi saya mengingatkan, jangan menjadi orang Katolik musiman ketika butuh sakramen baru ke gereja. Kita janji masing-masing di hadapan altar Tuhan, dan kita perlu komitmen dengan janji yang kita buat, bukan soal kita punya kebutuhan apa. Maka semoga teladan iman dari Elisa dalam bacaan pertama dan juga seruan Yesus dalam Injil membuat kita kembali ingat janji-janji kita. Dan marilah kita berjuang untuk menjadi manusia yang setia dengan janji. Jangan selalu berjuang menjadi orang yang mengkhianati janji, karena itu tidak akan membuat kita pernah bahagia dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati.